Hai teman-teman, balik lagi barengan sama kita dan masih dengan Bu Wiwin. Ya, ini untuk episode ke-6. Ya. Kita mau bicara sesuatu Bu Wiwin. Ya, boleh. Oke, jadi berangkat dari pekerjaan saya dulu sebagai seorang guru. Dulu kesannya, sekarang dulu, udah enggak. Ya, dulu. Dulu itu ada beberapa anak saya itu yang punya kemampuan literasi yang tinggi gitu. Jadi nulis oke, baca oke gitu. Nah, ini relate ke sebuah pekerjaan yang mungkin di Indonesia nggak terlalu dilirik ya, Betul. yaitu adalah penulis. Ya, betul. Nah, kalau buat Bu Wiwin sebenarnya kita langsung menuju ke karir dulu aja deh ya, gitu. Kalau jadi seorang penulis di Indonesia itu bagaimana menurut Bu Wiwin? Ya, mungkin tidak sepopuler yang lain ya, tetapi beberapa penulis itu juga kalau yang beruntung banget atau yang punya ya hokinya di situ gitu. Itu ingat gak sih Andrea Hirata? Itu tuh luar biasa Laskar loh. Pelangi ya? Laskar Pelangi. Sebut juga yang lain misalnya Dewi D. Lestari. Yang lain-lain itu banyak banget kan. Nah, cuman mungkin karena memang tidak sepopuler yang lain, jadi mungkin jarang sih ya yang lirik. Ini cuman kan sekarang penulis tuh nggak hanya nulis buku, Mas Yesa. Bisa blog, bener ya. Bisa ini content writer. Jadi kalau content writer itu kayak ada perusahaan punya blog, kemudian dia butuh penulis kan. Nah, seperti itu bisa. Sekarang itu tidak hanya menulis dalam tanda kutip buku terus diterbitkan harus dijual dan ini nggak gitu aja sih. Berarti kalau kita langsung menuju ke karir tadi, berarti kemungkinan karirnya nggak cuman dari printed version of a book ya, bisa jadi blog, itu menjadi konten kreator jadinya bisa, ya, bener ya. Betul. Nah, itu kemampuan menulis penting banget ya. Penting kan, banget. Tapi sekarang mungkin anak-anak SMP, SMA itu tak lihat udah ada gitu, ada bakat di situ gitu. Cuman mereka tidak bisa mengembangkannya. Iya gitu. Jadi kebanyakan memang bingung harus bagaimana untuk menjadi seorang penulis. Dan kalau cara salah satunya adalah dari gurunya pasti. Iya betul, gurunya yang menemukan bakat itu. Benar. Tapi kadang gurunya pun nggak tahu Bu, caranya bagaimana. Nah kalau ada tips nggak Bu kira-kira untuk anak-anak atau bakat-bakat muda itu yang mau kasarannya mau jadi seorang penulis gitu. Aku pengen jadi penulis, terus apa yang harus kulakukan gitu? Oke. Mungkin yang paling gampang banget itu punya blog pribadi dulu Mas. Oh, blog pribadi. Jadi diarahkan setiap hari nulis. Jadi ada murid saya ya yang dia concern dia concern nulis di blog begitu. Jadi sekarang ini malah bahkan ada kesempatan kayak ada lomba blog anak-anak gitu Mas. Nah, jadi itu kan sebuah peluang juga nih untuk anak-anak menulis. Jadi mungkin gurunya bisa ngarahin ke blog dulu. Setelah blog mungkin nanti kalau bisa jadi kumpulan tulisan itu bisa dibuat jadi buku meskipun nggak dalam printed version gitu ya, tetapi bisa sekarang ini ada ini kayak Amazon.com, Google Book itu kan dalam bentuk PDF, jadi bisa dikirimkan ke sana gitu. Jadi kayak e-book gitu loh. Jadi tetap menulis tetapi modelnya aja yang beda gitu. Iya betul. betul. Terus kalau seperti itu balik ke esensi dari seorang penulis ya Bu Win itu suka nulis dari awal? Suka pakai banget. Gimana Bu, sepak terjangnya dulu dari awal suka gimana? Terus jalurnya bagaimana gitu gimana? Oke. Jadi saya jawab dulu nih, kenapa kok saya suka nulis? Karena saya suka baca. Itu something related ya kan? Jadi sejak kecil itu saya suka baca. Bahkan dulu cerita dulu ya, ini pengalaman ya. Kenapa saya jadi suka nulis itu karena di otak ini sudah penuh gitu. Kita kan baca ya, itu inputnya kan dari baca itu. Saya baca itu dari umur SD deh kayaknya. Bapak saya kan kepala sekolah nih. Nah, ketika dapat majalah buku yang untuk sekolahan, sebelum dibawa ke sekolahan itu kan kadang dibawa pulang dulu gitu ya. Nah, kami buka-buka curi-curi kesempatan buat buka gitu kadang, terus baru dibawa ke sekolah. Nah, dari situ saya senang banget baca. Bahkan baca novel pernah nih. Saya baca novel tuh tebalnya berapa senti ya? 5-an lah, 5 lebih. Semalam selesai, Yos. Semalam, sih mata saya sampai nah itu. Dan bahkan sampai sekarang saya juga tetap masih suka baca meskipun sekarang bacanya novel yang ada di novel HP yang ya? ada di HP. Tapi kan tetap baca. Nah, dari baca itu kita jadi punya banyak kosakata di otak kita. Nah, ketika kita melihat sesuatu yang keri gatel gitu ya, itu tuh rasanya langsung pengen dituliskan, entah dalam bentuk apa. Nah, dari awal itu saya memang suka nulis banget
baru ketara kalau saya itu memang suka nulis itu gara-garanya itu tahun 2014 apa ya, lupa, sekitar belasan lah, 2014 atau 2013. Itu saya tersentil begini, saya ikut pelatihan menulis oleh Suara Merdeka kalau nggak salah. Terus waktu itu langsung disuruh nulis 1-2 paragraf gitu ya. Terus suruh dibaca. Terus akhirnya bapaknya bilang gini, lah ini kenapa masih ikut pelatihan? Lah tulisannya udah bagus gini. Nah dari situ tuh, oh berarti aku itu bisa ya nulis. Nah ternyata aku bisa gitu kan. Terus habis itu aku bikin satu artikel, tak kirimkan ke Mahardika dan diterima. Dari situ terus mulailah. Terpublish Bu itu? Terpublish ya. Terpublish, kalau nggak salah judulnya apa ya? Lupa tentang UN kalau nggak salah deh. Atau nggak apa lupa. Nah itu dan dapat honor sih meskipun sedikit waktu itu ya. Tapi seterusnya saya tuh memang orangnya cepat bosen. Jadi nggak satu itu tak tekuni saya artikel terus, tidak. Tapi saya melompat pengen apa lagi gitu. Jadi saya masih dalam masa-masa itu, masa-masa penjajakan, saya pengen nulis dan akhirnya saya memutuskan saya ini suka nulisnya adalah tentang non-fiksi. Oke. Jadi pernah menerbitkan satu buku judulnya Super Mom Never Give Up. Jadi super mom ini maksud saya ya mama atau ibu di rumah, ya kerja, ya di sekolahan kerjanya nggak cuma satu hal, ya guru, ya jadi urusan apa gitu. Jadi kita harus itu unek-unek yang ada di otak saya itu saya keluarkan dan jadi sebuah buku. Oh, jadi mungkin apakah menjadi seorang penulis itu menulis saja kali? Menulis itu apakah menjadi satu hal yang bisa menjadi solusi untuk orang-orang yang mungkin stres? Bisa. Gitu ya? Iya. Jadi mungkin udah penuh dengan berbagai problema. Betul, gitu. Tuliskan terus saja. Stres nulisnya pakai menulis gitu ya. Betul. Kalau ini anak-anak kan kadang orang tua gitu, kamu kok di kamar terus, kamu kok nggak, padahal dia nulis misalnya, kamu kok diem aja nggak mau berteman sama yang lain, dan dia menulis, cenderung orang tua akan, anakku kok aneh ya, iya, anakku aneh ya, padahal dia punya bakat yang menulis, tidak tahu ya, mungkin orang tua apa sih ini kok nulis malahan gitu. Nah itu gimana Bu? Harusnya orang tua menanggapi punya anak yang punya bakat itu gitu. Oke. Ya mungkin ditanya dulu lah dari hati ke hati, kamu ngapain sih di dalam? Ketika, orang tua kan sekarang seringnya memberi nasihat. Benar. Ya, sukanya kan beri nasihat ya. Kok kamu ini harusnya gini kan itu ya. Tapi saya lebih cenderung harusnya orang tua itu dengerin dulu anak yang ngomong. Kita dulu. Lebih fungsi telinga kita fungsikan gitu kan. Ada dua soalnya ya. Iya. Kalau mulut kan satu. Tapi kita cenderung sekarang lebih suka ngomong daripada dengerin. Kita dengerin dulu maunya apa. Kalau memang itu positif, ya udah kita tinggal mengarahkan saja. Atau mungkin kalau dia terlalu sering di kamar, ya kita ajaklah sesekali keluar gitu. Tapi tidak harus membuat anak itu jadi terbunuh karakternya, karena maksudnya gini, langsung dimarahi, kok kamu di kamar terus gini harusnya, itu anak-anak bisa langsung stuck, mandek, terus dia bahkan jadi males keluar, jadi males ngomong sama orang tuanya, itu bahaya banget kan? Bener, jadi imbasnya kemana-mana ya, hanya gara-gara dilarang. Betul. Gitu. Oke, dan kalau tadi menulis begitu ya berarti ya? Iya, betul. Kalau ada orang Bu, misalnya nih ada teman-teman yang di luar sana, ada anaknya mungkin ya, ada anaknya yang punya bakat itu, atau mungkin juga ada anak-anak nih peserta didik gitu, ada SMP atau SMA yang lagi lihat, itu Bu Win ada ini nggak ya? Kira-kira ada wadah nggak sih untuk mereka gitu? Misalnya bisa bantuin apa atau apa gitu? Oh gitu. Sebenarnya ada beberapa komunitas menulis sih ya. Yang pertama di Ungaran itu ada namanya Keluarga Literasi Ungaran. Nah itu ada grup Facebooknya, ada grup WA-nya juga. Instagramnya ada? Instagram ada nggak ya? Kayaknya belum deh. Berarti suruh buat Bu? Iya coba nanti ya. Keluarga Literasi Ungaran itu. Kemudian ada juga sih sekarang itu ya, di sekolah-sekolah itu juga mulai digerakkan itu. Literasi? Literasi. Saya pernah mengadakan kegiatan namanya, saya lupa sih. Pokoknya satu anak menulis satu novel. Sagu Sabos atau apa, lupa saya. Bukan Sagu Sabos, apa gitu, saya lupa. Nah, itu ada bekerja sama dengan penerbit. Gitu ya, penerbitnya datang ke sekolah memberitahu teori-teori tentang cara menulis, kemudian anak itu bisa menerbitkan karya didampingi gurunya, terus diterbitkan. Itu ada juga di SD Mardi Rahayu, seorang guru yang
namanya Mbak Ari. Halo Mbak Ari, kalau pas lihat gitu ya. Mbak Ari ini juga teman saya di keluarga literasi Ungaran. Dia itu suka menghimpun anak-anak yang menulis itu dijadiin ini artikel, dijadiin apa? Satu buku. Satu antologi gitu kan. Satu antologi. Ya? Terus dia terbitkan. Nah, supaya biayanya tercover itu dia pre-order dulu. Nah, jadi sistem pre-order. Jadi dia minta covernya dulu nih ke penerbit ya. Terus nanti dia sebar itu ke orang-orang tua mereka terutama biar menghargai karya anaknya kan gitu. Nah, itu bisa dilakukan oleh guru kalau mau. Gitu. Jadi, sekarang banyak tuh penerbit kayak gitu. Benar, jadi tergantung memang prosesnya ini mau dilalui dulu apa tidak ya. Gitu. Kadang guru juga nggak mau, orang tua nggak support, gitu ya. Support. Endingnya anaknya ya udah layu sebelum berkembang. Bener Bu, maksudnya dulu zaman saya kecil itu ada Sidney Sheldon. Ya itu kan pengarang yang oke banget ya. Iya, betul. Banyak buku-bukunya yang beredar gitu. Nah itu kenapa kita nggak bisa mencetak Sidney Sheldon-nya Indonesia gitu? Kenapa J.K. Rowling di Indonesia nggak ada? Nggak gitu? ada, iya. Kan sebenarnya kalau orang bermimpi kayak gini lah Bu, kalau Harry Potter lah kita kan mesti mikir juga pernah penyihir. Oke, dia begini-begini, kita juga bisa make that kind of story gitu. Semudah itu sebenarnya, gitu. Tinggal menuangkannya bisa apa enggak kan gitu ya. Dan itu nggak bisa instan juga sih menurutku. Jadi nggak bisa gitu. Maksudnya kalau memang mau ada itu ya kita sebagai generasi yang lebih tua, lebih duluan, lebih senior, kita harus bantu ya. Iya betul, kita bantu. Kita kenali dulu. Ini anak-anak ini hobinya dinulis tuh seberapa gitu. Apa dia cuma sekedar iseng saja atau sekedar apa ya kita kenali dulu. Kalau kita sudah tahu oh anak ini ternyata bisa loh diarahkan ke yang lebih profesional misalnya, itu bisa. Gurunya bisa sebenarnya. Oke. Jadi memang kalau kita bilang menjanjikan belum ya Bu? Belum juga sih, belum. Cuman kalau ini jadi seperti let's say anak itu suka apa, terus sampingannya menulis juga boleh banget. Boleh banget lah, boleh. Banyak kok yang berhasil, banyak sudah yang berhasil. Dulu kalau di ini Bu, sedikit cerita aja ya. Waktu kuliah gitu di Satya Wacana kan, di Fakultas Bahasa dan Sastra itu di situ ada majalah kampus. Nah, saya itu ikut majalah kampus itu kan, berarti 4 tahun ya di situ. Jadi tugas kami itu kalau dia wawancara ya kita wawancara pas cetak itu, kalau disuruh buat artikel ya kita buat artikel dan dibukukan. Sistem seperti itu sebenarnya kalau dilakukan di sekolah pun ya bisa loh. Bisa. Di iuran, soalnya dulu waktu kami di sana pun iuran. Gitu. Jadi semua mahasiswa itu ada uang per bulan, per tahun atau per bulan gitu. Terus itu di situ dimasukin ke situ. Jadi nanti akan ada mass produce dari bukunya. Kemudian baru diberikan begitu. Dan I have to be honest, ada rasa proud juga di situ ketika ada namaku di situ dan dibaca orang. Gitu ya. Mungkin itu juga harus dikembangkan di sekolah ya. Gitu. Jadi gimana Bu? Ada himbauan untuk guru-guru atau kepala sekolah gimana? Iya, kalau di tempat saya dulu SMP Negeri 1 Ungaran itu kami buat majalah Mas. Juga anak-anak juga yang ini, tapi dananya memang dari sekolah sih ya. Dari sekolah. Terus ya itu tadi lomba-lomba blog itu memang harus diikuti anak-anak. Sekarang di Kabupaten Semarang juga sudah mulai ada lomba blog untuk siswa. Lomba blog untuk siswa. Ya memang gurunya yang mendampingi, tapi yang isinya kan anak-anak. Siswa tetap. Kemudian kalau sudah lepas dari dunia sekolah nih ya, blognya nanti dipelihara dengan baik, itu sama seperti YouTube loh Mas, bisa jadi monetize. Bisa, blognya itu bisa mendatangkan. Wah, cuan lagi. Iya, cuan lagi. Terus ada juga ini, ada komunitas blog Mas di Semarang itu, ada komunitas blogger ganjel rel apa ya. Nah itu namanya komunitas blogger. Ada juga komunitas emak-emak bisa menulis. Itu tuh mereka sering didatengin ke perusahaan, gitu kan. Seperti tadi saya bilang content writer tadi, itu cuan juga gitu loh. Jadi itu ada banyak peluang lah untuk anak-anak, itu ada banyak peluang. Kemudian kalau saya pernah dengar nih ya, ada candaan gini, kalau pengen tahu seberapa terkenal saya, coba tulis nama lengkap saya di Google. Nanti akan muncul. Keluarnya seberapa banyak ya, benar-benar. Itu jejak digital kita itu di situ. Di situ. Berarti kalau nama lengkap, misalnya nih Bu, nama lengkap saya tak tulis di Google gitu, keluar apa gitu ya. Wow. Coba nanti nama saya ditulis di Google. Boleh. Ini gini Bu, apa namanya? Kalau nanti ada teman-teman yang melihat, terus pingin menghubungi Bu Win untuk misalnya minta bantuan untuk gimana sih cara nulis dan sebagainya, atau mungkin mau kolaborasi menulis sesuatu, gimana caranya?
Caranya gini, promosi dikit nih ya. Saya tuh lagi ngerintis penerbitan. Namanya Alvistar Publishing. Oke, nanti di situ ada Instagram juga. Cari aja di Instagram Alvistar Publishing. Tapi belum banyak sih ya, karena ini saya juga masih nyambi-nyambi itu sebenarnya saya persiapkan nanti kalau saya udah pensiun. Gitu. Nah, tapi mulainya dari sekarang. Bener. Jadi ini bener-bener belum jalan banget. Saya juga baru mengedit satu buku yang saya berikan ke mentor saya, kan saya punya mentor nih, saya berikan ke sana, tapi sampai sekarang juga belum jadi karena ini memang prosesnya harus sabar gitu ya, memang harus sabar. Nah nanti kalau minta bantuan misalnya ngobrol aja sih, mau nulis dan sebagainya nanti bisa sih hubungi saya itu di Instagram. Instagram ya? Saja. Berarti boleh nanti kalau saya cantumkan Instagramnya boleh, atau boleh. Nomor WA saya juga boleh mau dicantum. Nggak bakal ganti ya? Enggak ganti. Insyaallah. Enggak, nanti ada juga yang nomor WA yang Alvistar Publishing sendiri. Boleh. Iya. Kami tunggu ya, Bu ya. Oke, siap. Oke, teman-teman, mungkin ada yang di rumah nih sekarang punya anak yang anaknya mungkin ada punya bakat itu, atau kalian adalah anak SMP atau SMA yang juga suka menulis. Nanti silahkan hubungi Bu Win di sini ya. Nanti akan saya tulis di sini. Siap. Itu ya, Bu. Oke. Terima kasih, Bu. Semoga bermanfaat. Ya, nanti kalau kapan-kapan saya minta tolong lagi boleh ya? Boleh. Thank you teman-teman. Sekian dengan Bu Win dan sampai jumpa di episode berikutnya. Thank you banget and bye-bye. Bye-bye.